Pengaruh logika Aristoteles terhadap perkembangan ilmu fikih. Biografi Aristoteles. Aristoteles lahir di kota Stagheira, semenanjung Kalkidike di Tracia pada tahun 384 sebelum Masehi dan meninggal di Kalkis pada tahun 322 sebelum Masehi. Ia adalah anak dari Nikomakos, seorang dokter istana Makedonia pada masa pemerintahan Raja Amintas II. Ayahnya meninggal ketika ia masih berusia anak-anak. Kemudian ia dididik oleh ayah angkatnya yang bernama Proxenus sampai berumur 18 tahun. Pada umur 18 tahun, Aristoteles kemudian dikirim oleh ayah angkatnya untuk belajar ke Akademi Plato di Athena. Ia tinggal di sana kira-kira 20 tahun sampai Plato meninggal dunia. Pada waktu berada di akademi, Aristoteles menerbitkan beberapa karya dan juga mengejar anggota-anggota akademi yang lebih muda. Setelah Plato meninggal, Aristoteles meninggalkan Athena bersama Xenocrates menuju Assos di pesisir Asia Kecil, di mana Hermeias pada waktu itu menjadi penguasa negara. Aristoteles selanjutnya mengajar di sekolah Assos dan menikah dengan Pitias, kemenakan dan anak angkat Hermeias. Pada tahun 345 sebelum Masehi, Hermeias ditangkap dan dibunuh oleh tentara Parsi. Terbunuhnya Hermeias ini memaksa Aristoteles meninggalkan Assos menuju Mytilene di Pulau Lesbos. Dan di sana ia bersahabat dengan Theopratos, penduduk pribumi Eresus, yang di kemudian hari menjadi murid Aristoteles yang paling terkenal. Pada tahun 342 sebelum Masehi, Aristoteles diundang oleh Raja Philippos dari Makedonia untuk mengajar anaknya, Alexander yang berusia 13 tahun. Aristoteles berusaha melatih moral dan intelektual kepada Alexander, yang nantinya akan menerima warisan tahta sebagai Alexander Agung. Dengan cara ini, secara tidak langsung akan memperluas paham dan cita-cita Aristoteles dalam mencerdaskan manusia dan membentuk negara kota sebagai pusat kehidupan. Pada tahun 340 sebelum Masehi, Alexander diangkat menjadi pejabat Raja Makedonia dan 4 tahun kemudian ia menggantikan ayahnya menjadi Raja Makedonia. Setelah Alexander Agung dilantik menjadi raja, Aristoteles kembali ke Athena dan atas bantuan Raja Alexander, ia mendirikan sekolah sendiri yang diberi nama Laikion. Disebut Laikeum karena sekolah ini berdekatan tempatnya dengan halaman yang dipersembahkan kepada dewa Apollo Laikeus. Dalam sekolah ini, Aristoteles mengajarkan paham dan ilmu-ilmu yang berkembang pada waktu itu. Ia juga membuat perpustakaan dengan mengumpulkan manuskrip dan peta bumi. Dalam pengumpulan bahan-bahan perpustakaan ini, Alexander mempunyai peran yang sangat besar, yaitu memerintahkan kepada semua pemburu, penangkap unggas, dan nelayan di kerajaannya untuk melaporkan kepada Aristoteles mengenai semua hasil yang menarik dari sudut ilmiah. Pada tahun 323 sebelum Masehi, Raja Makedonia, Alexander Agung meninggal dunia. Hal ini menyebabkan suatu gerakan anti-Makedonia oleh kota-kota yang ingin melepaskan diri dari kekuasaan kerajaan Makedonia, dan salah satunya adalah Athena. Karena kedekatan Aristoteles dengan Alexander Agung, maka ia dituduh durhaka oleh orang-orang Athena. Dengan adanya gejolak ini, Aristoteles terpaksa meninggalkan Athena dan menyerahkan sekolah Laikeon pada muridnya, Theopratos. Selanjutnya, Aristoteles melarikan diri dari Kalkis, tempat asal ibunya. Aristoteles sebenarnya ingin kembali ke Athena, namun niatnya tidak kesampaian karena di tempat pengasingan tersebut ia jatuh sakit dan meninggal pada usia 62 tahun. Yang selanjutnya, karya-karya Aristoteles. Karya-karya Aristoteles sangat banyak dalam beraneka ragam topik, sehingga orang selalu berbeda dalam menyusun sistematisnya. Paling tidak ada 2 sistematis pengelompokan karya-karya Aristoteles, yaitu
pengelompokan karya yang didasarkan pada jenis karangan, dan pengelompokan karya yang didasarkan pada masa perjalanan hidupnya. Adapun pengklasifikasian karya-karya yang berdasarkan jenis karangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, karya-karya populer atau popular writings merupakan karya-karya Aristoteles yang dikarang untuk masyarakat umum di luar sekolah atau non-akademis. Oleh karenanya, bersifat populer dan ringan seperti syair-syair, puisi, roman, dan dialog-dialog. Jumlah karya populer ini menurut Diogenes Laertios yang dikutip Bertens mencapai 19 karya. Yang kedua yaitu karya-karya berupa dokumen dan catatan ilmiah. Menurut catatan masa purba yang ditemukan, Aristoteles mempunyai lebih dari 200 judul catatan ilmiah. Kebanyakan karya ini berasal dari periode Aristoteles mengajar di Laikum. Yang terakhir yaitu karya-karya filsafat dan sains. Karya-karya ini sepertinya sengaja dibuat oleh Aristoteles untuk murid-muridnya yang terpelajar. Secara sistematis, karya-karya ini dapat digolongkan menjadi 4 pengelompokan. Yang pertama logika, yang kedua filsafat alam, yang ketiga psikologi, dan yang terakhir adalah biologi. Yang selanjutnya itu pengertian ilmu fikih. Secara etimologi, fikih berarti pemahaman yang mendalam, yang membutuhkan pengerahan potensi akal. Al-fikih berasal dari kata faqaha yufaqihu fikhan yang berarti pemahaman. Secara sederhana, perbedaannya adalah ilmu merupakan pengetahuan yang sistematis. Istilah Inggris, science, kadang-kadang diberi arti sebagai ilmu khusus yang lebih terbatas, yakni sebagai pengetahuan sistematis mengenai dunia fisik atau material. Yang selanjutnya yaitu pertumbuhan ilmu ushul fikih. Pengaruh logika terjadi juga di masa modern yang telah melahirkan ilmu pengetahuan yang begitu banyak. Berikut ini akan diuraikan perkembangan dalam pengaruh logika pada masa Yunani, masa Islam, dan masa modern. Masa Yunani, Aristoteles sebagai pendiri logika. Aristoteles juga hidup pada masa abad 5 sebelum Masehi. Setelah menyusun ilmu logika ini, dalam karyanya untuk menjadi panduan berpikir dan memberi argumentasi sehingga dapat diketahui apakah pikiran dan cara berpikirnya dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Sehingga Aristoteles ini yang dianggap sebagai penyusun pertama ilmu logika. Pada dasarnya, ilmu logika membahas cara berpikir manusia yang sistematis sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Dengan kata lain, pertanggungjawaban cara berpikir manusia adalah pada sistematisnya pikiran. Logika atau mantik. Dalam pembahasan ini, menurut beberapa ahli berasal dari tokoh yang dimulai dari Yunani. Mereka yang pertama menggunakan ini adalah kaum sofis yang selalu membuat argumen agar pendapat dan pemikiran unggul walaupun hal itu salah. Setelah itu muncul Plato yang mencoba untuk memberikan argumentasi yang logis walaupun masih dalam tataran sederhana. Kemudian muncul Aristoteles tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi yang mengumpulkan dan mensistematiskan dalam karya yang biasa disebut dengan organon. Pemikiran ini berkembang dengan terus berjalan dengan baik sampai kemudian ditemukan oleh beberapa sarjana muslim yang kemudian berkembang sampai di dunia Islam. Sementara itu, di dunia barat logika juga tetap berjalan. Perjalanan menjadi logika ini secara lebih terperinci adalah bermula dari tokoh Stoa yaitu Zeno dari Citium yang pertama kali menggunakan istilah logika. Namun, begitu akar logika sudah ada dalam pikiran dialektis pada filosof mazhab, mereka telah melihat identitas dan perlawanan asas dan realitas. Kemudian muncul Sokrates dengan metode ironi dan Mauitika yang berarti mengembangkan metode induktif. Dalam metode ini dikumpulkan contoh dan peristiwa konkret untuk kemudian dicari ciri umumnya. Pemikiran ini dikembangkan oleh Plato, di mana menurutnya ide adalah bentuk model yang bersifat umum dan sempurna. Pada abad ke-7 Masehi, karya-karya Aristoteles dibaca dan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh para sarjana muslim, termasuk logika, di samping karya-karya lainnya seperti Al-Kindi, Al-Farabi,
Ibnu Sina, khususnya pada masa kerajaan Abbasiyah. Pada sarjana Muslim tersebut, selain menerjemahkan, juga memberi komentar pada karya Aristoteles tersebut. Bahkan, Ibnu Sina memberi komentar sebanyak 9 jilid untuk ilmu logika. Pada ilmu logika Aristoteles dalam Interpretation tidak mencapai 100 halaman isinya. Di Indonesia, ilmu logika ini dipelajari di pesantren-pesantren yang dikenal dengan nama mantik. Sebagai terjemah dari kata logika, bahkan kaidah-kaidah dalam mantik disusun dalam bentuk syair dalam buku yang disebut di kalangan pesantren Indonesia sebagai kitab kuning. Yang kedua yaitu masa Islam, menerima ilmuwan muslim terhadap logika. Dalam membahas ini akan dijelaskan dari sebagian para filosof saja. Hal ini dimaksudkan untuk menunjukkan sebagai contoh besarnya perhatian para filosof terhadap logika. Al-Farabi, dalam salah satu karyanya, ia mendeskripsikan mengenai bagian-bagian dari ilmu. Khusus mengenai logika, ia membagi menjadi 8. Yang pertama yaitu kategoris atau makulat, yaitu membahas mengenai kaidah-kaidah yang mengatur pengetahuan-pengetahuan atau gagasan dan lafal-lafal sederhana yang menyatakan pengetahuan-pengetahuan ini. Yang kedua yaitu ibarah atau interpretation, yaitu kaidah-kaidah yang mengatur pernyataan atau proposisi sederhana yang tersusun atas 2 atau lebih pengetahuan sederhana. Yang ketiga kias atau prior analitik, yaitu kaidah silogisme umum bagi 5 seni silogistik demonstratif atau burhan, dialektis atau jadal, sofistik, retorik, dan puitis. Keempat, posterior analitik atau kaidah bukti demonstratif dan kaidah-kaidah khusus yang mengatur seni filosofik. Yang kelima, topics, yaitu alat bantu untuk menemukan bukti dialektik. Yang keenam, safsati, yaitu kaidah yang mengatur masalah yang dapat memalingkan manusia dari kebenaran kepada kesalahan atau kesesatan. Yang ketujuh yaitu retorik, berhubungan dengan kaidah yang dapat menguji dan mengevaluasi pertanyaan retoris. Dan yang terakhir yaitu poetik, kaidah yang membahas mengenai puisi sebagai bentuk untuk mencari kebenaran. Yang selanjutnya yaitu pada masa modern, logika sebagai metode berpikir ilmiah. Logika Aristoteles selain mengalami perkembangan yang murni, juga dilanjutkan oleh sementara pemikir, tetapi dengan tekanan-tekanan yang berbeda. Thomas Hobbes dalam karyanya yang bernama Essay Concerning Human Understanding, meskipun mengikuti tradisi Aristoteles, tetapi doktrin-doktrinnya sangat dikuasai paham nominalisme. Pemikiran dipandang sebagai proses manipulasi tanda-tanda verbal dan mirip operasi-operasi dalam matematika. Kedua tokoh ini memberikan suatu interpretasi tentang kedudukan bahasa di dalam pengalaman. Logika Aristoteles yang rancangan utamanya bersifat deduktif, silogistis, dan menunjukkan ada tanda-tanda induktif, beberapa dengan 2 bentuk metode pikiran lainnya, yakni logika fisika induktif murni sebagai terpapar dalam karya Francis Bacon, serta logika matematika deduktif murni sebagai terurai di dalam karya René yang direncanakan Francis Bacon. Didasarkan pada pengamatan empiris, analisis data yang diamati adalah penyimpulan yang terwujud dalam hipotesis, dan verifikasi hipotesis lewat pengamatan dan eksperimen lebih lanjut. Pada abad ke-20 ditandai dengan terbitnya Principia Mathematica yang merupakan karya bersama Whitehead dan Bertrand. Karya ini membuktikan bahwa matematika murni berasal dari logika. Sementara itu, Ludwig mengadakan pembaharuan teknis pada teori logika, khususnya mengenai tautologi dan probabilitas. Masalah yang ia tangani adalah ketentuan-ketentuan apakah yang harus dipenuhi oleh setiap sistem simbol sebagai representasi fakta.